Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Tadi kita sampai di kecakapan menerima tamu. Kecakapan menerima tamu ini merupakan salah satu bagian dari kecakapan berkomunikasi interpersonal untuk membuka pintu komunikasi teman-teman. Apa aja sih yang harus dilakukan sebagai kita sebagai pemilik rumah atau sebagai tuan rumah di dalam lingkungan kecil seperti di keluarga, bagaimana cara menerima tamu yang baik dan benar. Di sini saya sudah memberikan beberapa contoh tindakan dan contoh sikap yang baik dalam menyambut tamu nih teman-teman. Yang pertama, jika kita melakukan tamu dari jauh atau dari luar kota, bahkan dari luar negeri, sebaiknya kita dengan etika yang baik, jika memang itu memungkinkan karena dia tidak tahu situasi kondisi lingkungan atau daerah rumah kita, sebaiknya adalah menjemput tamu sesuai dengan perjanjian. Baik itu bertemu di terminal, bandara, stasiun, dan lain sebagainya. Itu salah satu dari etika. Kemudian yang kedua, menyilahkan masuk dan mengucapkan salam. Mengucapkan salam tidak hanya sebagai orang yang bertamu, tetapi juga orang yang memiliki rumah atau sebagai tuan rumah juga wajib untuk mengucapkan salam atau menjawab salam dari tamu. Kemudian yang ketiga, apa saja sih contoh sikap tindakan dalam menyambut tamu itu juga bisa memanggil atau menyapa tamu dengan nama. Kenapa sih kita harus menyebut dengan nama? Karena itu adalah bagian dari etika dan sopan santun. Kalau kita menyebutkan dengan nama, teman-teman, akan membuka pintu komunikasi dengan baik. Karena apa? Karena si tamu atau orang yang datang juga merasa dihargai, merasa dihormati, merasa bahwa oh saya diterima untuk datang di rumah tersebut. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah mempersilahkan tamu untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Sebaiknya, hal sebaik yang dilakukan adalah tuan rumah duduk setelah tamunya duduk. Jadi kalau bisa tuan rumahnya jangan duduk dulu. Itu adalah bagian dari etika. Kalau itu menurut pendapat saya. Kenapa? Karena kalau misalnya tuan rumah sudah duduk duluan, seorang tamu akan merasa canggung, teman-teman. Dia akan merasa bahwa justru dia tidak diminta atau kehadiran dia sedang dalam uh, posisi uh, tidak tidak pada saat yang tepat untuk bertamu misalnya. Kemudian juga menciptakan suasana yang nyaman. Seorang pemilik tamu atau seorang tuan rumah juga harus menciptakan suasana nyaman. Supaya apa? Supaya tamu yang datang ke rumah itu merasa nyaman, tidak merasa terburu-buru untuk segera pulang dan lain sebagainya. Kemudian memperkenalkan diri nih. Kenapa sih harus memperkenalkan diri? Karena ada beberapa orang yang mungkin tidak ini adalah tamu dari perusahaan misalnya atau atau tamu dari luar misalnya. Ini maaf ya teman-teman, lagi mati lampu nih, lagi dinyalain. Itu juga ada memperkenalkan diri sebagai salah satu hal yang sebagai kesopanan atau etika di dalam menerima tamu. Kemudian memperhatikan sikap nonverbal nih. Apa sih sikap nonverbal? Saya sudah menjelaskan bahwa sikap nonverbal itu adalah raut wajah, mimik, muka, gestur tubuh kita. Bagaimana kita benar-benar eh, eh, benar-benar menerima tamu kita dengan senang hati. Kalau kita menerima tamu dengan dalam keadaan yang mmm, misalnya sedih atau misalnya marah atau malas-malesan, tamu justru tidak akan merasa nyaman dengan berada di rumah kita. Itu juga bagian dari ketidaksopanan ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir adalah membuka pintu. Ketika tamu hendak izin pulang, sebaiknya seorang pemilik rumah wajib untuk membukakan pintu terlebih dahulu ya. Bukan tamu yang membuka pintu tetapi pemilik rumah. Jadi itu adalah salah satu kecakapan dalam berkomunikasi dalam menerima tamu. Oke, kita lanjutkan untuk season berikutnya. Karena ini lagi mati lampu, jadi saya akan lanjutkan untuk season berikutnya di video yang kedua. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum.